Halo para penggemar sepak bola, khususnya para pendukung setia Chelsea. Siapa yang tidak tahu tentang hubungan unik antara Chelsea dan Brighton belakangan ini? Rasanya seperti setiap jendela transfer, kita selalu mendengar rumor atau bahkan konfirmasi bahwa Chelsea kembali berbelanja di Brighton Mart. Dan kali ini cerita berlanjut dengan kedatangan Joao Pedro. Joao Pedro, bintang baru dari Brighton Mart. Betul sekali, Chelsea resmi mendatangkan penyerang muda berbakat Joao Pedro dari Brighton dengan harga yang cukup fantastis, yakni 50 juta euro plus tambahan 5 juta euro termasuk bonus. Pedro diikat dengan kontrak jangka panjang berdurasi 7 tahun. Sebuah indikasi jelas bahwa Chelsea melihatnya sebagai bagian integral dari masa depan klub. Kedatangan Pedro ini semakin mengukuhkan Brighton sebagai salah satu sumber utama pemain bagi The Blues dalam beberapa musim terakhir ini. Pedro sendiri adalah penyerang serbaguna yang mampu bermain di berbagai posisi lini depan. Kecepatan, kemampuan dribble, dan insting golnya yang tajam telah membuatnya menjadi ancaman nyata di Liga Premier. Bersama Brighton, ia telah menunjukkan potensi besar dan menjadi salah satu pemain kunci mereka. Pertanyaannya sekarang, bisakah ia menerjemahkan performa apiknya di Amex Stadium ke Stamford Bridge yang penuh tekanan? Mari kita bedah lebih dalam fenomena Brighton Mart ini. Belanja Chelsea di Brighton bukan hanya terjadi sekali atau dua kali, melainkan sudah menjadi pola yang sangat jelas. Lihat saja daftar belanja mereka dalam beberapa tahun terakhir. Yang pertama, Moises Caicedo, pemain paling mahal dalam sejarah transfer Inggris saat didatangkan Chelsea. Gelandang bertahan tangguh ini diboyong dengan mahar 100 juta pound sterling ditambah 15 juta plus bonus. Sebuah investasi besar yang menunjukkan betapa Chelsea sangat menginginkan jasanya. Caicedo adalah mesin di lini tengah, memiliki energi tak terbatas dan kemampuan memutus serangan lawan. Lalu yang kedua, Marc Cucurella. Bek kiri dinamis ini menjadi rekrutan penting lainnya. Didatangkan dengan harga 50 juta pound sterling plus bonus 7 juta pound sterling. Cucurella dikenal karena kemampuannya dalam menyerang dan bertahan, serta adaptasinya yang cepat di Liga Premier. 3. Joao Pedro. Seperti yang sudah kita bahas, penyerang menjanjikan ini adalah yang terbaru dengan harga 50 juta pound sterling plus bonus 5 juta. 4. Robert Sanchez. Penjaga gawang ini didatangkan sebagai pelapis atau pesaing dengan biaya transfer sekitar 20 juta pound sterling plus bonus 5 juta. Sanchez menawarkan opsi kiper berpengalaman di bawah mistar gawang. Lalu yang terakhir, Graham Potter. Nah, ini yang paling unik. Chelsea tidak hanya memboyong pemain, tetapi juga manajer. Graham Potter, arsitek di balik kesuksesan Brighton kala itu, didatangkan dengan biaya kompensasi sekitar 21 juta pound sterling. Meskipun periode kepelatihannya di Chelsea tidak berjalan mulus, transfer ini menunjukkan betapa Chelsea menghargai filosofi dan pendekatan yang diterapkan oleh Brighton. Jika kita total, uang yang dikeluarkan Chelsea untuk semua pembelian ini dari Brighton sudah mencapai angka yang sangat fantastis, menembus angka 300 juta pound sterling. Ini adalah jumlah yang luar biasa untuk satu klub yang berulang kali menjadi target belanja. Pertanyaan menariknya adalah mengapa Chelsea begitu sering berbelanja di Brighton? Ada beberapa faktor yang mungkin berkontribusi pada fenomena ini. Yang pertama, filosofi pemain yang jelas. Brighton dikenal dengan filosofi permainan yang modern, progresif, dan berbasis penguasaan bola. Mereka mengembangkan pemain-pemain yang secara taktik cerdas dan mampu beradaptasi dengan berbagai skema. Ini selaras dengan visi Chelsea untuk membangun tim yang bermain sepak bola atraktif. 2. Sistem rekrutan dan pengembangan pemain yang canggih. Brighton memiliki salah satu departemen perekrutan dan analisis data terbaik di Liga Premier. Mereka mampu mengidentifikasi bakat-bakat muda dari seluruh dunia dan mengembangkannya hingga mencapai potensi penuh. Ini menghasilkan pemain-pemain berkualitas tinggi yang siap untuk level yang lebih tinggi juga. Yang ketiga, kecocokan gaya bermain. Banyak pemain Brighton yang memiliki profil yang cocok dengan kebutuhan Chelsea, baik itu gelandang, bek maupun penyerang. Mereka seringkali memiliki atribut yang dicari oleh Chelsea untuk mengisi kekosongan di skuad. Fenomena Brighton Mart tentu memiliki dampak signifikan bagi kedua belah pihak. Bagi Chelsea, mereka mendapatkan pemain-pemain berkualitas tinggi yang sudah teruji di Liga Premier. Ini mempercepat proses adaptasi dan mengurangi risiko transfer. Namun harga yang mereka bayarkan sangatlah mahal, menimbulkan pertanyaan tentang efisiensi belanja dan tekanan untuk para pemain baru agar segera memberikan dampak. Bagi Brighton, ini adalah model bisnis yang sangat menguntungkan. Mereka berhasil menjual pemain-pemain mereka dengan harga premium, yang kemudian bisa diinvestasikan kembali untuk mendatangkan bakat-bakat baru dan mengembangkan fasilitas klub. Ini memungkinkan mereka untuk terus bersaing di Liga Premier meskipun memiliki sumber daya yang lebih terbatas. Dibandingkan dengan klub-klub Big Six, mereka telah membuktikan bahwa mereka mampu mengganti pemain-pemain bintang yang pergi dan tetap kompetitif.
Dengan kedatangan Joao Pedro, akankah Chelsea mengakhiri kebiasaan belanja mereka di Brighton? Atau ini hanyalah babak baru dalam saga Brighton Mart? Brighton masih memiliki beberapa permata lain yang mungkin menarik perhatian klub-klub besar. Jadi jangan terkejut jika kita melihat lebih banyak transfer di masa depan. Bagaimana menurut Anda? Apakah strategi belanja Chelsea di Brighton ini efektif? Dan apakah Brighton akan terus menjadi toko serba ada bagi klub-klub besar yang mencari talenta? Tulis pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like video ini jika Anda menyukainya dan subscribe channel kami untuk konten sepak bola menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.